Sekolah yang kecil, siswanya sedikit dapat sedikit. Gimana mereka membangun sekolahnya, bayar guru-guru honornya, ya kan? Nah, hanya kita berjuang di Komisi 10 dan akhirnya disetujui, kita setujui juga bahwa dana BOS sekarang merdeka. Supaya pemerintah pusat bisa mengeluarkan SK, dan SK setelah mengeluarkan SK, guru-guru honorer perbatasan kita bisa mendapat tunjangan khusus perbatasan yang 1 kali gaji, itu kan lumayan. Jadi itu kenyataannya yang saya dapat di Rote itu begitu. Nah, saya nggak tahu nih, semoga yang di Kupang, Kabupaten Kupang dan kabupaten lain melihat ini. Itu. Kemudian ada kabar gembira juga untuk guru-guru honor, ada dapat sumbangan tunjangan yang baru ya 1,8 juta ini. Tapi kayaknya hanya dapat 1 kali deh di akhir tahun ini untuk semua guru honor. Namanya apa? Sumbangan subsidi ya, subsidi. Apa sih namanya, saya lupa deh. Sumbangan subsidi itu sudah semua akan tercover untuk guru honor ya. Terus ada Kementerian Kepemiluan. Kemudian kan Pak Menteri juga sudah bicara kan, coba kalian dibuka nih, Pak Menteri juga udah bicara itu. Kemudian untuk itu juga perjuangan kita lah, Komisi 10 kita berjuang untuk guru-guru honorer ini. Kemudian yang terakhir ada kabar gembira mengenai dana BOS yang sudah dimerdekakan. Artinya dulu dana BOS itu kan dipukul rata semua sekolah, baik sekolah siswanya sedikit maupun banyak, semuanya dipukul rata. Jadi sekolah yang banyak enak karena muridnya banyak, ya toh. Sekolah yang sedikit siswanya sedikit kesian, tapi sekarang terbalik. Dana BOS tidak seperti itu lagi sekarang. Sekarang dana BOS bagi mereka yang di daerah terpencil, mereka yang siswanya sedikit justru dapat dana BOS lebih banyak di situ. Itu. Dana BOS-nya dimerdekakan. Jadi bukan hanya belajar mereka, tapi dana BOS juga dimerdekakan. Dana BOS juga dilakukan 2021. Iya, 2021 dana BOS sudah merdeka. Artinya sekolah-sekolah yang di tempat terpencil, sekolah-sekolah di tempat yang jauh, sekolah-sekolah yang siswanya sedikit justru mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Begitu. Jadi adil toh? Kan selama ini kan yang sekolahnya banyak, sekolah yang kecil siswanya sedikit dapat sedikit. Gimana mereka membangun sekolahnya, bayar guru-guru honornya, ya kan? Nah, hanya kita berjuang di Komisi 10 dan akhirnya disetujui, kita setujui juga bahwa dana BOS sekarang merdeka. Artinya dana BOS diberikan perhatian kepada mereka sekolah yang jauh, terpencil, terluar, terbelakang, yang siswanya sedikit, justru lebih banyak dana BOS-nya sekarang. Supaya pemerintah pusat bisa mengeluarkan SK, dan SK setelah mengeluarkan SK, guru-guru honorer perbatasan kita bisa mendapat tunjangan khusus perbatasan yang 1 kali gaji, itu kan lumayan. Jadi itu kenyataannya yang saya dapat di Rote itu begitu. Nah, saya nggak tahu nih, semoga yang di Kupang, Kabupaten Kupang dan kabupaten lain melihat ini. Gitu. Kemudian ada kabar gembira juga untuk guru-guru honor, ada dapat sumbangan tunjangan yang baru ya 1,8 juta ini. Tapi kayaknya hanya dapat 1 kali deh di akhir tahun ini untuk semua guru honor. Namanya apa? Sumbangan subsidi ya, subsidi. Apa sih namanya, saya lupa deh. Sumbangan subsidi. Itu sudah semua akan tercover untuk guru honor ya. Terus ada Kementerian Kepemiluan. Kemudian kan Pak Menteri juga sudah bicara kan, coba kalian dibuka nih, Pak Menteri juga udah bicara itu. Kemudian untuk itu juga perjuangan kita lah, Komisi 10 kita berjuang untuk guru-guru honorer ini. Kemudian yang terakhir ada kabar gembira mengenai dana BOS yang sudah dimerdekakan. Artinya dulu dana BOS itu kan dipukul rata semua sekolah, baik sekolah siswanya sedikit maupun banyak, semuanya dipukul rata. Jadi sekolah yang banyak enak karena muridnya banyak, ya toh. Sekolah yang sedikit siswanya sedikit kesian, tapi sekarang terbalik. Dana BOS tidak seperti itu lagi sekarang. Sekarang dana BOS bagi mereka yang di daerah terpencil, mereka yang siswanya sedikit justru dapat dana BOS lebih banyak di situ. Itu. Dana BOS-nya dimerdekakan. Jadi bukan hanya belajar mereka, tapi dana BOS juga dimerdekakan. Dana BOS juga dilakukan 2021. Iya, 2021 dana BOS sudah merdeka. Artinya sekolah-sekolah yang di tempat terpencil, sekolah-sekolah di tempat yang jauh, sekolah-sekolah yang siswanya sedikit justru mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Begitu. Jadi adil toh? Kan selama ini kan yang sekolahnya banyak